Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas nih satu kutipan seru dari buku Fashionate-nya Sally Hogshead. Fokusnya itu ke power brands, merek-merek kuat gitu, dan gimana mereka bisa pakai pemicu daya tarik kekuasaan atau power. Misi kita kali ini, bongkar taktik di balik pemicu kekuasaan ini, dan kenapa sih kok bisa sekuat itu narik perhatian Anda? Tepat sekali. Dan perlu diingat ya, ketertarikan kita pada kekuasaan ini seringnya naluriah loh. Kadang di luar sadar kita malah. Kekuasaan itu kan yang membentuk hierarki ya kan, mengendalikan lingkungan kita, bahkan perilaku kita. Ini dasar banget dalam interaksi manusia. Dan pastinya ya cara merek ngomong ke Anda juga. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam. Sumber ini nyebutin ada beberapa taktik spesifik. Yang pertama, dominasi. Kedengerannya agak gimana ya, negatif gitu. Gimana caranya merek bisa mendominasi tapi nggak bikin orang sebel? Nah, itu dia poinnya. Dominasi di sini tuh bukan soal arogan atau maksa gitu ya, tapi lebih ke menciptakan aura kontrol yang secara naluriah bikin audiensnya jadi lebih patuh, lebih fokus. Sumber ini kasih contoh bagus banget, fenomena sushi dictators. Kayak restoran Sushi Nozawa atau Sasabune di LA, mereka tuh terkenal punya aturan ketat banget. Oh ya, contohnya gimana tuh aturannya? Misalnya, nggak boleh pesan California Roll. Atau, udah percaya aja sama saya. Jadi, kokinya yang nentuin Anda makan apa. Malah katanya, bisa sampai negur pelanggan loh. Wah, ekstrim juga ya. Kok bisa loh orang malah mau digituin? Aneh nggak sih? Nah, ini intinya. Justru aturan ketat sama batasan itu, yang biasanya kita hindari, malah bisa ningkatin daya tarik merek. Kuncinya, kalau dikombinasikan sama kualitas produk yang emang luar biasa, jadi eksklusif gitu. Pengalaman unik ini nyentuh naluri kita yang menghargai pemimpin tegas, barang langka. Ada risiko dikit tapi ada hadiah kalau berhasil masuk. Kita kan secara alami tertarik sama figur alfa ya kan, yang pegang kendali. Ingat nggak eksperimen Dr. Platt soal monyet itu? Oh iya, yang monyet lebih milih lihat foto monyet alfa daripada minum ya? Betul. Itu nunjukin betapa kuatnya tarikan ke figur yang berkuasa. Oke. Jadi bukan cuma galak, tapi kontrol yang ada isinya, ada kualitas, ada eksklusivitas, bikin mereknya jadi pusat perhatian. Terus sumber ini juga nyebut cara lain yang lebih halus, yaitu mengontrol lingkungan. Ini gimana cara kerjanya secara psikologis? Kalau taktik ini fokusnya ngatur setiap detail pengalaman Anda sama merek itu. Bikin struktur yang jelas banget dan terkontrol. Contoh yang cukup intens mungkin program kayak Landmark Education. Mereka atur hal kecil kayak tempat duduk, jadwal istirahat, sampai bahasa khusus yang dipakai. Tujuannya? Supaya pesertanya lebih mudah nerima pesan mereka. Tapi nggak harus se-ekstrem itu kok. Jadi dalam skala yang lebih umum, kita sering nggak sadar ya dipengaruhi ginian. Sering banget. Coba pikirin deh antar muka aplikasi kayak iTunes atau Facebook. Kan terstruktur banget tuh. Atau proses pemeriksaan keamanan di bandara, kayak TSA di Amerika, penuh aturan, prosedur baku. Bahkan sesimpel kesan pertama dari maitre d' di restoran mewah pas nyambut Anda, itu semua bentuk kontrol lingkungan. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya ngontrol sampai sedetil itu? Buat meminimalkan potensi kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam interaksi, secara nggak langsung ini nguatin persepsi kalau merek ini kompeten banget, pegang kendali penuh atas pengalamannya. Jadi mainnya di detail ya, bangun persepsi kompeten diam-diam. Oke, nah selain kontrol halus ini, ada lagi pendekatan yang lebih direct nih, pakai hadiah dan hukuman. Gimana merek manfaatin ini buat menggerakkan orang, Anda gitu? Wah, ini tuas psikologis klasik banget. Keinginan kita buat dapat hadiah atau hindari konsekuensi negatif itu kuat sekali. Contoh dari sisi hadiah misalnya, pelatihan super intensif atlet Olimpiada, kayak Dominic Moceanu sama pelatih Karolis itu. Hadiahnya jelas, medali emas. Itu bikin mereka ngelakuin yang terbaik. Oke, kalau hadiah jelas ya motivasinya, tapi hukuman dari merek kayaknya berisiko deh. Itu contoh Suze Orman gimana kok bisa berhasil pakai pendekatan keras gitu? Nah, itu contoh menarik dari sisi hukuman atau konsekuensi. Suze Orman kan penasihat keuangan tuh. Terkenal bisa galak banget sama penelpon yang utangnya banyak. Tapi justru sikap tegas dan hukuman verbalnya itu malah nguatin citra otoritas dia.
aturan main dia jadi jelas. Jadi hukumannya malah memperkuat ya? Betul. Terus ada contoh lain soal ngubah persepsi sebagai power move. Viagra. Mereka kan berhasil ubah stigma impotensi yang bikin malu jadi kondisi medis disfungsi erektil. Lebih netral, bisa diobati. Ini langkah kuat banget buat ngendaliin narasi, bikin produknya jadi lebih diterima. Oke, jadi jelas banget ya sekarang gimana pemicu kekuasaan ini bisa diaktifin, mulai dari dominasi yang narik fokus, Betul? terus mengontrol lingkungan buat bangun persepsi kompeten. Sampai strategi hadiah dan hukuman buat motivasi tindakan. Merek yang pinter bisa pakai ini buat bikin daya tarik kuat ke Anda. Ya, betul sekali. Kekuasaan ini kerjanya di level psikologis yang dalam loh. Nyentuh naluri dasar kita soal hierarki, soal kontrol, tapi ya tentu pakainya harus bijak. Tipis banget bedanya antara jadi pemimpin yang disegani sama tiran yang ditakuti atau malah dijauhi. Kuncinya dieksekusi sama tujuannya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Gimana caranya Anda bisa terapin elemen kekuasaan ini, mungkin di merek pribadi Anda, di kerjaan, atau cara komunikasi sehari-hari. Tapi secara etis dan efektif ya, biar lebih memikat audiens Anda. Nggak perlu jadi diktator sushi juga sih. Apa kira-kira satu langkah kecil yang bisa Anda coba?